warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Istiqomah Tiapon. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Yang pertama tuh perbandingan antara bank konvensional dan bank syariah. Dalam dunia perbankan terdapat dua sistem utama yang sering ditemui, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Kedua jenis bank ini memiliki prinsip dan cara operasional yang berbeda, meskipun keduanya menawarkan layanan perbankan yang serupa, seperti simpanan, pinjaman, dan investasi. Perbedaan berdasarkan antara keduanya terletak pada prinsip dasar dan mendasari operasionalnya. Bank konvensional beroperasi dengan prinsip bunga atau riba, sementara bank syariah beroperasi sesuai dengan hukum Islam yang melarang riba dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang etis dan adil. Berikut ini adalah perbandingan mendalam antara bank konvensional dan bank syariah dari berbagai aspek. Yang pertama tuh prinsip dasar operasional. Terus yang kedua, produk perbankan. Yang ketiga, sumber pendapatan. Yang keempat, resiko dan manajemen. Yang kelima, pendekatan terhadap pembiayaan. Yang keenam, kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketujuh, tanggung jawab sosial dan etika. Terus yang kedelapan, kemudahan dan akses. Selanjutnya tuh kelebihan dan kekurangan bank syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang melarang praktik riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian, dan masyir atau judi. Selain itu, bank syariah juga berfokus pada transaksi yang adil dan transparan, serta menjaga keberlanjutan sosial dan lingkungan. Meskipun bank syariah memiliki banyak keunggulan dan juga beberapa kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Berikut ini adalah pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan bank syariah. Yang pertama, kelebihan bank syariah. Yang kedua, menghindari riba atau bunga. Yang ketiga, transparansi dalam transaksi. Yang keempat, bagi hasil yang lebih adil. Yang kelima, mengutamakan etika dan tanggung jawab sosial. Yang keenam, keamanan dan kepastian bagi nasabah. Yang ketujuh, diversifikasi produk dan layanan. Dan yang kedelapan, mendorong pembangunan ekonomi. Selanjutnya, kekurangan bank syariah. Yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman umum. Yang kedua, pilihan produk yang terbatas. Yang ketiga, biaya administrasi yang lebih mahal. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur jaringan. Yang kelima, proses persetujuan yang lebih rumit. Yang keenam, volatilitas bagi hasil. Yang ketujuh, kompleksitas dalam pemilihan produk. Selanjutnya, praktek bisnis di pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara langsung, baik dalam bentuk pasar yang dikelola oleh pedagang maupun pasar yang lebih informal. Praktek bisnis di pasar tradisional memiliki karakteristik yang berbeda dengan pasar modern, baik dalam hal jenis produk, cara transaksi, maupun hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam konteks ini, pasar tradisional sering dianggap sebagai presentasi dari ekonomi mikro yang langsung berhubungan dengan kehidupan masyarakat, terutama di tingkat lokal. Berikut ini adalah penjelasan mengenai praktek bisnis pasar tradisional, termasuk aspek operasional, dinamika yang ada, serta tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha di pasar tersebut. Yang pertama tuh jenis-jenis yang dijalankan di pasar tradisional. Bahan makanan segar, sayuran seperti sayuran, buah-buahan, ikan, daging, dan bahan makanan lainnya. Terus produk proses atau olahan, yaitu kue tradisional, sambal, rempah-rempah, dan makanan siap saji. Terus
barang non-makanan seperti pakaian, alat rumah tangga, peralatan sekolah, dan kerajinan tangan. Selanjutnya produk pertanian dan peternakan. Misalnya tuh seperti pangan, hasil pertanian lokal, serta produk peternakan seperti telur, susu, dan daging. Jenis barang yang dijual beli sangat bergantung pada lokasi pasar dan kebutuhan masyarakat sekitar. Di beberapa daerah, pasar tradisional lebih banyak menjual produk khas daerah yang tersedia di pasar swalayan modern. Yang kedua tuh cara transaksi di pasar tradisional. Tawar-menawar yaitu salah satu ciri khas yang membedakan pasar tradisional dengan pasar modern adalah budaya tawar-menawar di pasar tradisional. Yang kedua tuh pembayaran tunai. Di pasar tradisional, transaksi umumnya dilakukan secara tunai menggunakan uang kertas atau koin, meskipun penggunaan aplikasi pembayaran digital mulai berkembang. Namun pembayaran tunai tetap mendominasi. Selanjutnya negosiasi waktu. Selain harga, pembeli juga bisa melakukan negosiasi terkait kuantitas barang atau kualitas produk yang dibeli. Penjual sering kali memberikan diskon atau potongan harga bagi pembeli yang membeli dalam jumlah besar. Selanjutnya kepercayaan dan hubungan sosial, yaitu di pasar tradisional hubungan sosial antara pedagang dan pembeli cukup erat. Banyak konsumen yang membeli berbelanja di pedagang yang sudah dikenal dan dipercaya. Kepercayaan ini seringkali berperan lebih penting daripada faktor harga dan kualitas barang. Yang ketiga, dinamika bisnis di pasar tradisional. Yang pertama tuh ada ketergantungan pada pasar lokal, yaitu sebagian besar pedagang di pasar tradisional bergantung pada konsumen lokal untuk menjaga keberlangsungan usaha mereka. Yang kedua tuh ada pengetahuan produk, yaitu pedagang di pasar tradisional sering memiliki pengetahuan yang mendalam tentang produk yang mereka jual. Yang selanjutnya persaingan antar pedagang. Di pasar tradisional banyak pedagang yang menjual barang serupa, yang menyebabkan terjadinya persaingan harga dan kualitas. Yang selanjutnya pengaruh musiman dan cuaca. Pasar tradisional juga mempengaruhi oleh faktor musiman dan cuaca. Yang keempat ada aspek keuangan dan pembukuan. Yang pertama tuh modal usaha. Modal usaha atau modal usaha pedagang pasar tradisional yang biasanya bersumber pada tabungan pribadi. Yang kedua tuh pembukuan sederhana. Banyak pedagang di pasar tradisional yang masih menggunakan pembukuan sederhana. Selanjutnya ada pembayaran hutang. Beberapa pedagang juga melakukan pembelian barang secara hutang atau dari grosir pemasakan dan baru setelah bayar barang terjual. Yang kelima, peran teknologi dalam bisnis pasar tradisional. Yang pertama tuh ada pengenalan teknologi baru. Yang kedua ada pembayaran digital, marketplace. Beberapa pedagang pasar tradisional mulai menjajakan barang mereka melalui platform e-merce atau market. Yang keenam, tantangan yang dihadapi pedagang di pasar tradisional. Yang pertama tuh ada persaingan dengan pasar modern. Salah satu tantangan terbesar bagi pasar tradisional adalah persaingan dengan pasar modern. Yang kedua tuh ada keterbatasan fasilitas. Pasar tradisional sering kali kurang memiliki fasilitas yang memadai seperti tempat yang nyaman, kebersihan, atau fasilitas parkir yang memadai. Yang ketiga tuh ada perubahan pola belanja konsumen. Dengan meningkatnya kesibukan masyarakat dan kebiasaan belanja yang lebih memilih berbelanja di pasar swalayan atau melalui yang lebih cepat dan efisien. Yang keempat itu ada masalah infrastruktur. Pasar tradisional di banyak tempat masih menghadapi masalah infrastruktur yang buruk, seperti jalan yang tidak rata, penerangan yang kurang, dan serta kondisi pasar yang sempit dan tidak tertata dengan baik. Yang kelima ada isu kesehatan dan kebersihan. Pasar tradisional sering dihadapkan pada masalah kebersihan dan senantiasa yang kurang baik.
Selanjutnya, peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia maupun di negara-negara muslim lainnya telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhannya tidak hanya didorong oleh kebutuhan pasar semakin meningkat akan produk perbankan yang sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga berkat adanya dukungan dari berbagai lembaga dan industri yang terlibat yang berkonsisten di perbankan syariah. Pertama tuh lembaga pemerintah dan regulator. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Peran OJK adalah lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan termasuk perbankan syariah. Yang kedua, kontribusi. OJK mendukung pembangunan perbankan syariah yang mengeluarkan berbagai aturan yang relevan seperti pengaturan mengenai pembentukan dan pengoperasian bank syariah. Yang kedua, kebijakan mengenai sistem pengawasan dan tata kelola. Yang ketiga, dukungan terhadap pengembangan dan produk-produk inovatif seperti sukuk dan pembiayaan berbasis syariah. Yang kedua, Bank Indonesia atau BI. Peran Bank Indonesia atau BI memiliki peran sentral dalam pengelolaan stabilitas sistem moneter dan keuangan negara, termasuk dalam pengembangan perbankan syariah. BI berfungsi sebagai pengatur dan pengawas sistem pembayaran serta berbagai pengelola kebijakan moneter. Yang kedua, kontribusi. BI berkontribusi memberikan dukungan kepada perbankan syariah melalui penyediaan pedoman moneter atau bank syariah, misalnya terkait dengan kebijakan suku bunga, acuan syariah atau FASIA. Yang kedua, penyediaan layanan infrastruktur keuangan yang mendukung sistem pembayaran dan transaksi syariah. Yang ketiga, pengaturan sistem alat pembayaran yang memfasilitasi transaksi berbasis syariah. Yang selanjutnya, Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Peran Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia memiliki peran utama dalam memberikan fatwa atau panduan hukum terkait dengan operasional bank syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama tuh kontribusinya, DSN dan MUI berfungsi untuk mengeluarkan fatwa terkait produk-produk perbankan syariah seperti fatwa mengenai akad-akad syariah atau mudharabah, musyarakah dan lain-lain. Memberikan sertifikasi bagi produk perbankan yang sesuai prinsip syariah, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap bank syariah dalam hal kepatuhan syariah. Selanjutnya, lembaga keuangan dan industri pendukung. Yang pertama, lembaga pembiayaan syariah atau LPS. Peran lembaga pembiayaan syariah adalah lembaga yang menyediakan perlindungan dan jaminan bagi simpanan nasabah di bank syariah. LPS memiliki peran dalam menjaga stabilitas perbankan syariah dengan memberikan jaminan simpanan yang menjamin kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Yang kedua, ada kontribusi lembaga pembiayaan syariah atau LPS. Kontribusinya adalah menjamin simpanan nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang memastikan bahwa lembaga perbankan syariah tetap sehat dan dapat dipercaya oleh nasabah. Yang selanjutnya, industri sukuk. Peran industri sukuk adalah instrumen keuangan berbasis syariah yang digunakan oleh pemerintah atau perusahaan untuk mendapatkan dana dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kontribusinya adalah peran sukuk dalam perbankan syariah sangat penting karena yang pertama, sukuk menjadi instrumen investasi. Yang kedua, sukuk dapat dijadikan sebagai jaminan dalam pembiayaan syariah. Yang ketiga, pemerintah Indonesia telah aktif menerbitkan sukuk negara untuk mendukung pembangunan ekonomi berbasis syariah. Selanjutnya, koperasi syariah. Peran koperasi syariah memainkan peran penting dalam memberikan alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang tidak dapat dijangkau oleh bank syariah.
Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, Koperasi Syariah menawarkan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan yang berbasis hasil dan tabungan syariah. Terus kontribusinya seperti Koperasi Syariah mendukung pengembangan perbankan syariah dengan yang pertama menyediakan akses pembiayaan, yang kedua mendorong inklusi keuangan. Selanjutnya pendidikan dan pelatihan syariah. Yang pertama universitas dan institusi pendidikan syariah. Peran universitas dan memiliki program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah berperan dalam mencetak tenaga ahli dan profesional yang kompeten dalam bidang perbankan syariah. Kontribusinya tuh institusi pendidikan ini berkontribusi dengan menyediakan pendidikan tinggi di bidang perbankan syariah. Yang selanjutnya pelatihan dan sertifikasi profesional. Peran lembaga pelatihan sertifikasi memainkan peran penting dalam membekali pegawai dan profesional di sektor perbankan syariah dan dengan pengetahuan yang dibutuhkan menjalankan operasi bank syariah secara efektif. Kontribusinya seperti lembaga pelatihan ini berperan dalam mengadakan kursus. Yang kedua memberikan sertifikasi bagi profesional perbankan syariah yang ingin mengembangkan karir di sektor perbankan syariah. Selanjutnya peran teknologi dan inovasi. Menyedia teknologi keuangan syariah atau fitness syariah. Perannya seperti seiring dengan perkembangan digitalisasi, fitness syariah semakin berkembang dan mendukung pengembangan perbankan syariah melalui layanan keuangan. Kontribusinya sebagai teknologi fitness syariah berperan dengan menyediakan platform digital. Yang kedua, mendorong inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang belum terlayani oleh bank konvensional maupun bank syariah. Selanjutnya, peran masyarakat dan budaya syariah. Yang pertama, kesadaran masyarakat. Perannya tuh kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan dan prinsip syariah. Yang kedua, kontribusinya masyarakat berkontribusi dengan meningkatkan peminatan terhadap layanan perbankan yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam seperti investasi. Yang kedua, menjadi agen perubahan dalam memperkenalkan produk-produk syariah kepada masyarakat luas. Selanjutnya, transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum OJK, BI memiliki tugas yang sangat luas, termasuk mengatur dan mengawasi perbankan. Terus fokusnya terbagi akibat fokus BI dalam menjalankan kebijakan moneter menjadi terbagi setelah OJK. Pembagian tugas, OJK mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan perbankan, sementara BI fokus pada kebijakan moneter. Efisiensi kebijakan. Dengan fokus yang lebih jelas, BI dapat menjalankan kebijakan moneter dengan lebih efektif. Stabilitas sistem keuangan. Pembagian tugas ini secara keseluruhan. Transformasi BI. Transformasi BI, penguatan kebijakan moneter. BI semakin menguatkan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Makroprudensial. BI juga aktif dalam kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem pembayaran, BI terus mengembangkan sistem pembayaran yang efisien dan aman. Dampak positifnya, stabilitas makroekonomi, inflasi terkendali, nilai tukar rupiah lebih stabil, pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter akomodatif mendukung pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan yang sehat, pengawasan yang lebih efektif dalam menjaga kesehatan sistem keuangan. Selanjutnya, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia terus berkembang pesat seiring dengan meningkatkan kesadaran masyarakat yang pentingnya produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
Beberapa inisiatif yang dilakukan BI untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah antara lain mencakup pengembangan infrastruktur keuangan syariah, selanjutnya pengembangan sistem pembayaran syariah. Yang pertama, inovasi sistem pembayaran. BI berperan dalam pengembangan sistem pembayaran yang mendukung transaksi berbasis syariah. Yang kedua, standarisasi dan sertifikasi pembayaran syariah. BI juga berinisiatif untuk mengeluarkan regulasi terkait dengan prinsip syariah. Selanjutnya, penguatan sistem fintech syariah. BI mendukung pengembangan fintech syariah atau financial teknologi yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Kerjasama dengan OJK. BI juga bekerja sama dengan OJK untuk mendorong fintech syariah. Selanjutnya, kebijakan makroprudensial dan mendukung perbankan syariah. BI menetapkan kebijakan yang mendukung stabilitas dan pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan makroprudensial. Penetapan kebijakan suku bunga syariah. Yang pertama, BI memperkenalkan suku bunga syariah atau yang dikenal dengan fasiyah atau fatwa suku bunga syariah sebagai acuan suku bunga yang berlaku di perbankan syariah. Selanjutnya, kebijakan likuiditas dan permodalan. BI menetapkan rasio kecukupan modal atau CAR yang berlaku bagi bank syariah untuk memastikan stabilitas sektor perbankan syariah. Selanjutnya, dukungan terhadap pembiayaan berbasis syariah. BI mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, sebagai alternatif pembiayaan yang lebih adil dan berbasis pada prinsip syariah menghindari unsur riba. Selanjutnya, pengembangan literasi keuangan syariah. Kampanye literasi keuangan syariah. BI aktif mempromosikan literasi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia baik melalui seminar, pelatihan, serta media sosial. Pendidikan syariah. Di sekolah dan di kampus, BI juga mendorong institusi pendidikan untuk memasukkan mata kuliah perbankan syariah dan ekonomi syariah dalam kurikulum mereka. Selanjutnya, pembentukan kepercayaan masyarakat. BI juga berperan dalam memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan dan manfaat perbankan syariah, seperti transparansi dalam transaksi, keadilan dalam pembagian hasil. Selanjutnya, kolaborasi dengan pemerintah dan OJK. Kolaborasi untuk pengembangan ekosistem perbankan syariah. Kerjasama dengan OJK. BI bekerja erat dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memperkuat pengawasan dan regulasi sektor perbankan syariah. Kerjasama dengan pemerintah. BI juga berkolaborasi dengan pemerintah untuk menciptakan dan insentif fiskal bagi bank syariah. Selanjutnya, pengembangan produk dan inovasi dalam perbankan syariah. Pengembangan produk pembiayaan dan investasi. Bank Indonesia mendukung bank syariah untuk terus mengembangkan produk-produk inovatif yang bersesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya seperti produk pembiayaan berbasis aset, terus pembiayaan mikro syariah, kemudian produk investasi syariah seperti sukuk. Selanjutnya, pengembangan sukuk dan instrumen keuangan syariah lainnya. BI mendorong pengembangan sukuk negara dan sukuk koperasi untuk memberikan alternatif instrumen investasi bagi bank syariah dan nasabah. Selanjutnya, penyuluhan dan promosi layanan perbankan syariah. Yang pertama, penguatan branding perbankan syariah. Yang pertama tuh Bank Indonesia juga bekerja sama dengan berbagai pihak yang memperkuat branding perbankan syariah di Indonesia. Yang kedua, pemasaran produk syariah. BI mendukung bank syariah dalam melakukan promosi produk-produk mereka melalui berbagai saluran komunikasi. Selanjutnya, tantangan dan peluang dalam perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia memiliki prospek yang sangat cerah mengingat jumlah umat muslim yang besar dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya produk keuntungan yang sesuai dengan prinsip syariah.
Selanjutnya, tantangan dalam perbankan syariah. Yang pertama tuh kurangnya literasi dan pemahaman masyarakat. Yang kedua tuh keterbatasan infrastruktur dan teknologi. Selanjutnya yang ketiga, terbatasnya produk dan inovasi. Yang keempat, persaingan dengan perbankan konvensional. Yang kelima, masih terbatasnya sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya, peluang dalam perbankan syariah. Yang pertama, ada potensi pasar yang besar. Yang kedua, yaitu tumbuhnya kelas yang menengah muslim. Selanjutnya, tiga, yaitu dukungan regulasi pemerintah. Yang keempat, potensi pengembangan sukuk dan investasi syariah. Yang kelima, perkembangan fitness syariah. Dari materi-materi yang saya jelaskan tadi, inilah kesimpulan umumnya. Perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dengan dukungan kebijakan yang semakin kuat dan minat masyarakat yang meningkat. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur dan kurangnya pemahaman masyarakat, perbankan syariah memiliki peluang yang luas dan tumbuh melalui inovasi produk, digitalisasi, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Transformasi peran Bank Indonesia dan keberadaan OJK turut memperkuat ekosistem perbankan syariah. Kemungkinan sektor ini untuk berkembang secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.